Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, NIM S 2019-1139, Prodi Hukum Keluarga 4. Langsung saja, sebelum memasuki penyampaian materi, saya akan menyampaikan sedikit materi pembuka tentang makalah kami yang berjudul Nikah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap manusia diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut, maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Di dalam hukum Islam, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam ketentuan hukum perkawinan Islam. Dan ini wajib diikuti oleh setiap pemeluk agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam ikatan yang sah, yaitu membentuk sebuah keluarga Islam. Dalam firman Allah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga Islam adalah sebuah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Setiap manusia, terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunnah Rasul, juga tidak terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan itu diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, membentuk keluarga yang penuh kasih cinta yang sesuai disyariatkan dalam perkawinan Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tujuan penting lainnya dari sebuah perkawinan adalah memiliki keturunan yang dalam hukum Islam disebut nasab, dan bisa juga disebut adanya pertalian darah lurus ke bawah karena adanya hubungan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang terbentuk dalam perkawinan yang sah. Demikian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainun Nadiroh Thayyibatul Mahbubah akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian nikah. Jadi, dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Selanjutnya, menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya memberikan suatu tuntutan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah. Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sigot ijab qabul.
Begitu pula sebaliknya, apabila salah satu rukun nikah tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah ijab dan qabul. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Sofianto, NIM S2019-1149. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni tentang prinsip, tujuan, dan hikmah pernikahan. Yakni yang pertama, asas atau prinsip pernikahan. Adapun asas atau prinsip perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut. A. Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah. B. Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya. C. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing bertanggung jawab. D. Monogami sebagai prinsip, poligami sebagai pengecualian. Sedangkan asas atau prinsip perkawinan dalam UUD nomor 1 tahun 1974 yakni adalah A. Agama menentukan syahnya perkawinan. B. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. C. Monogami terbuka. D. Calon suami istri harus matang jiwa raga. E. Mempersukar perceraian. F. Hak dan kewajiban suami istri seimbang. Adapun tujuan pernikahan, yakni tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut. A. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. B. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. C. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. D. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. E. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi sebagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam. Lanjutannya yaitu hikmah dan hikmah pernikahan. Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan di atas dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Zurzawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala seisinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Menurut Mustafa Al-Khin, dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara nakliyah maupun akliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah
yakni satu, memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Yang kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting dalam pernikahan yakni adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Sudah dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21, yakni dijelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmania dan rohania, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga atau C, yaitu menghindari dekadensi moral. Allah telah menganugerahkan manusia dengan sebagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Yang keempat atau D, yaitu mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dari uraian di atas, hanya sekilas tentang hikmah yang masih dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah lainnya dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat Al-Quran dan hadis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dan hukum pernikahan. 1. Dasar hukum pernikahan. Adapun dasar hukum pernikahan atau perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan suami istri bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Selain ayat Al-Quran, adapun hadis-hadis Nabi yang berisi anjuran untuk menikah, yaitu dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, akan tetapi aku salat, aku tidur, aku puasa, aku makan, dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, hukum pernikahan berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan atau pernikahan adalah mubah atau boleh. Namun berdasarkan ilatnya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib apabila seorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga. Yang B, nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunnah kalau dilakukan oleh seorang yang pertumbuhan rohani
dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. C. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif belum cukup umur, belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang nikah juga dalam usia demikian, maka ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Yang D. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita dan calon istrinya. Yang E. Nikah hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan istrinya. Perbedaan dalam perumusan ini disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan. Misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam, perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.